Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya akan membacakan informasi mengenai update dari Gereja BES untuk bulan Juli. Sekolah Tinggi Teologi Adi Wacana Surabaya masih membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Untuk info pendaftaran, silakan Bapak Ibu men-scan barcode yang tampil pada layar. Untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti kebaktian secara online melalui channel YouTube Gereja BES. Saat ini Gereja BES sudah mengupload lebih dari 1.200 video. Silakan Bapak dan Ibu bisa bagikan bagi kerabat, saudara, atau rekan Anda sekalian. Dan untuk jadwal ibadah, silakan diakses melalui official Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official atau melalui Iwarta Gereja. Kabar gembira untuk Bapak dan Ibu, selain dari channel YouTube, Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti kebaktian online kami di Metaverse. Diadakan setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi akun Instagram kami. Selain itu, Gereja BES juga hadir di platform TikTok. Bapak dan Ibu bisa mengakses renungan-renungan singkat kami di platform TikTok dan juga musik-musik yang dapat membangkitkan iman kerohanian kita. Silakan Bapak dan Ibu bisa follow, like, dan juga share agar kita semua bisa menjadi berkat bagi sesama. Melalui video berikut, kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi atau ikut dalam kebaktian kami via Zoom. Mari kita saksikan videonya. Shalom, kami sudah menyelesaikan KKR hari kedua yang luar biasa di The Sealer Bootcamp, yaitu di Bukit Doa Immanuel di Tretes. Luar biasa, saudaraku, antusias mereka sangat luar biasa. Sampai hari ini menunjukkan pukul 9 malam, dan mereka sangat luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami juga mengharapkan untuk Bapak Ibu juga boleh mengikuti program doa malam Gereja BES yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 21.30 via Zoom. Mari kita akan bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, mendoakan banyak orang, dan memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. 1-2 orang berkumpul, maka Tuhan berada di situ. Karena itu mari datangi dan nikmati doa malam bersama program Gereja BES setiap Selasa dan Kamis pukul 21.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa menggunakan barcode yang tertera pada layar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan juga pikiran untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Kami mengucap syukur pada hari ini buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini kami akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari singkapkan bagi setiap kami apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kebenaran Tuhan pada hari ini, sehingga kami mampu melakukan apa yang menjadi kebenaran itu. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom para ladies yang dikasihi Tuhan. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan tema yang cukup luar biasa bagi setiap kita, para ladies. Tema yang saya ambil pada hari ini berbicara tentang wanita yang berpengaruh. Nah, kita lihat di sini bahwa dalam sejarah kehidupan manusia, kata kekuasaan itu identik atau dikaitkan dengan namanya laki-laki. Dan kita lihat di sini bahwa laki-laki itu dia sangat identik dengan namanya berpengaruh. Baik dalam bidang kepemimpinan, dalam bidang keluarga, dalam bidang pekerjaan, dan sebagainya, laki-laki sangat dominan dalam keterkaitan hal itu. Walaupun kita lihat di sini juga ada sebagian perempuan yang mempunyai kedudukan yang mungkin setara dengan laki-laki, akan tetapi tidak berpengaruh dengan statement yang ada. Sehingga dalam hal ini kita lihat bahwa banyak orang berpendapat, banyak orang beropini bahwa wanita adalah makhluk Tuhan yang lemah, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, hari ini saya mau mengajak setiap kita para ladies untuk memahami lebih jauh peran kita sebagai seorang wanita. Sebagai seorang wanita, kita harus menyadari bahwa kita di sini diciptakan sebagai manusia yang bukan tidak bisa membawa dampak. Kita harus sadar bahwa kita diciptakan menjadi manusia yang membawa dampak. Kita diciptakan, dalam Alkitab dikatakan bahwa wanita diciptakan menjadi seorang penolong. Berarti otomatis kita kita juga membawa dampak yang besar bagi orang lain. Kita menjadi pribadi yang bisa mempengaruhi. Nah, sebagai seorang wanita, kita juga harus menyadari bahwa dalam setiap kehidupan kita, kita punya dasar yang kuat sebagai seorang wanita yang berpengaruh. Seperti ada pepatah yang bilang seperti ini, bahwa di balik seorang pria yang sukses, terdapat seorang wanita yang hebat. Wanita yang hebat yang dimaksudkan adalah mungkin bisa ibu, bisa istri, ataupun saudara perempuan. Nah, ini merupakan fakta yang tidak bisa terbantahkan dan sekaligus merupakan suatu pengenapan dari rancangan dan tujuan Allah ketika menciptakan seorang wanita, yaitu menjadi seorang penolong yang sepadan bagi seorang laki-laki. Kita lihat bahwa setelah kita mengerti bagian daripada setiap kehidupan kita, bahwa sebagai kaum perempuan kita juga punya andil dalam hal mempengaruhi, maka ada beberapa sikap atau hal yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita hari ini, sehingga kita menjadi wanita yang membawa pengaruh yang baik, bukan pengaruh yang buruk dalam setiap kehidupan kita. Karena di sini ada dua opsi. Kita bisa menjadi wanita yang berpengaruh buruk, atau kita menjadi wanita yang berpengaruh baik. Nah, sebagai ladies, kita harus tahu bahwa sebagai umat ciptaan Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjadi wanita-wanita yang berpengaruh kepada pengaruh-pengaruh yang baik. Nah, hari ini kita akan belajar 3 poin sikap apa yang harus kita miliki sebagai wanita yang berpengaruh. Kita belajar di sini, yang pertama adalah sikap yang bijaksana. Kita lihat di sini, para ladies, bahwa sebagai seorang ladies, kita harus bisa memiliki sikap yang bijaksana.
Ketika kita menjadi pribadi yang bijaksana, kita pun harus punya dasar yang kuat dalam kehidupan kita. Apa dasar-dasar yang bisa kita miliki untuk memperkuat, untuk kita bisa melakukan menjadi seseorang yang bijaksana? Yang pertama adalah kita harus hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan kalau kita lihat di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan seperti ini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Firman Tuhan katakan bahwa takut Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi dasar utama ketika kita ingin menjadi orang yang bijaksana adalah kita harus takut akan Tuhan. Ini adalah awal yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang penuh hormat kepada Tuhan. Hidup yang ditandai dengan rasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita punya komitmen untuk bisa mengasihi Tuhan dan menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Ini dasar utama yang harus kita miliki, para ladies, bagaimana kita bisa hidup bijaksana, bagaimana kita bisa memiliki sikap yang bijak. Bagaimana orang bisa memiliki sikap yang bijak, tapi dia tidak pernah takut akan Allah. Dia tidak pernah ada rasa takut akan Tuhan. Hari-hari ini kalau kita takut akan Allah, kita takut akan Tuhan, berarti kita harus menjauhi segala apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kenapa hari-hari ini setiap daripada kita lebih takut kepada setan daripada kita takut kepada Tuhan? Padahal Tuhan yang memberikan segalanya kepada kehidupan kita, Tuhan yang menciptakan kita. Kenapa kita harus takut kepada setan? Kita tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Hari ini belajar bagaimana ketika kita menyikapi hidup kita menjadi seorang yang bijak, berarti kita harus punya rasa takut kepada Allah, punya rasa segan kepada Tuhan. Karena apa? Dia yang memberikan kita segalanya. Bagaimana kita bisa menyombongkan diri kita, padahal apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, semuanya berasal daripada Tuhan. Jadi, landasan dasar ketika kita ingin menjadi orang yang bijaksana adalah kita takut akan Allah. Selain takut akan Allah, kita punya dasar selanjutnya, yaitu apa? Mencintai firman Allah. Para ladies, kita harus tahu bahwa ini yang harus kita tanamkan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bijak? Kita harus berusaha mencintai apa yang menjadi kebenaran Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Contoh, Maria, Bu Yesus, Maria adalah wanita yang bijak. Dalam Lukas 1 ayat 38 dikatakan begini, Maria berserah, dia mengikuti sepenuhnya perkataan Allah. Sebab apa? Sebab ia adalah hambanya. Ia adalah hambanya. Kita ini juga adalah hambanya. Maka yang harus kita perbuat adalah mengikuti sepenuhnya perkataan Allah. Mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sungguh luar biasa. Sikap yang dimiliki oleh seorang Maria. Dia menjadi wanita yang bijak dalam mengikuti apa yang menjadi perkataan Allah. Bagaimana dengan kita hari ini? Kalau kita tidak bisa mencintai firman Allah, bagaimana kita bisa dikatakan sebagai anak-anak Allah? Bagaimana kita bisa dikatakan sebagai anak-anak pengikut Kristus? Kalau kita tidak mencintai apa yang namanya kebenaran. Kebenaran diberikan bagi setiap kita. Menyakitkan Bapak Ibu, karena bertentangan dengan apa yang kita perbuat hari ini. Tetapi sebagai orang yang dipilih oleh Allah, orang yang menjadi pengikut Kristus, kita harus benar-benar mencintai firman Allah. Belajar para ladies hari ini, untuk apa? Ketika kita ingin membangun sikap hidup kita secara bijak, berarti kita harus mencintai firman Allah.
Dasar selanjutnya ketika kita menyukai firman Allah, yang ketiga adalah berdoa senantiasa. Contoh Bapak Ibu yang contoh para ladies yang kita bisa lihat di sini dari Ratu Esther dan Hana. Kalau kita belajar tentang bagaimana perjalanan dari seorang Ratu Esther dan Hana, kita lihat di sini bahwa mereka senantiasa berdoa dan mereka senantiasa menyerahkan segala kekhawatirannya pada Tuhan. Ketika mereka menyerahkan segala kekhawatirannya mereka pada Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan menunjukkan jalan keluar yang terbaik bagi setiap persoalan mereka. Jalan yang menurut mereka, jalan yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh mereka, itulah yang diberikan Tuhan bagi mereka yang senantiasa mencari Tuhan, yang senantiasa membangun relasi mereka dengan Tuhan. Hari-hari ini, para ladies, kita pun sama. Menjadi seorang yang bijak, kita harus senantiasa berdoa, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kalau kita tidak pernah berdoa? Bagaimana kita bisa membangun jembatan kita dengan Tuhan kalau kita tidak pernah berdoa? Doa adalah satu jembatan kita, relasi kita untuk kita bisa berhubungan, kita bisa mengadu kepada Tuhan. Belajar daripada Ratu Esther dan Hana hari ini. Senantiasanya mereka berdoa. Mereka menyerahkan sepenuhnya kekhawatiran mereka hari ini kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini bagaimana dengan setiap kita? Para ladies di tempat ini, bahwa wanita itu khawatirnya lebih daripada seorang laki-laki. Menghadapi segala situasi masalah yang ada, rasa khawatir itu pasti ada. Tetapi ketika kita yakin dan kita menyikapi sikap kita dengan bijak, pasti kita akan melakukan namanya membangun hubungan kita dengan Tuhan, yaitu berdoa. Menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini dengan Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan yang membantu kita menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kita hari ini. Jalani, lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya dalam setiap kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan hari ini. Yang senantiasa kita harus lakukan adalah kita harus terus berdoa. Dasar selanjutnya kita lihat di sini ketika kita berdoa. Selain daripada berdoa, dasar selanjutnya adalah bekerja. Para ladies, kita lihat di sini bahwa untuk menjadi bijak, seorang wanita juga harus bekerja, harus bertindak, harus ada action. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, bukan sekedar kita hanya berdoa, tetapi juga harus ada yang namanya dasarnya kita bekerja. Salah satu contoh yang kita bisa lihat di dalam Alkitab, kita lihat contoh daripada Ribka. Ribka ini adalah seorang wanita yang bijak dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu kita lihat di dalam Kejadian 24 ayat yang ke-15 itu diceritakan saat bertemu dengan utusan Abraham, ia sedang bekerja. Ia tengah membawa buyung untuk menimba air. Jadi yang dilakukan Ribka, dia bukan hanya berleha-leha dan menghabiskan waktu yang sia-sia, tetapi dia pergunakan waktu yang ada untuk bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 12 juga diperingatkan bagi setiap kita hari ini bahwa orang yang tidak mau bekerja, jangan makan. Sebab kalau kita lihat sesuai hukum tabur tuai, setiap orang yang harus melakukan pekerjaannya untuk mendapatkan makanannya sendiri. Nah, hari ini kalau kita mau untuk mendapatkan suatu hal yang baik, bekerja dalam setiap kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang malas. Jangan ingin mendapatkan sesuatu yang instan. Bekerja, berusaha, bekerja keras dalam setiap kehidupan kita. Ini landasan dasar untuk kita bisa menjadi seorang wanita yang bijak. Jadi hari ini kita harus bekerja dalam setiap kehidupan kita.
Keluarkan segala apa yang menjadi talenta kita hari ini, pergunakan yang baik untuk Tuhan. Bekerja untuk apa? Untuk kita bisa menjadi seorang yang bijak di hadapan Tuhan. Dasar selanjutnya kita lihat di sini bahwa ketika kita bekerja, kita juga harus mempunyai dasar yang lebih, yaitu ada menjaga kekudusan hidup. Dalam Kejadian 24 ayat 16, firman Tuhan juga katakan bahwa di situ menceritakan bahwa Ribka adalah seorang gadis yang cantik, yang masih perawan. Artinya, ia menjaga kekudusan hidupnya dengan tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki. Kita lihat di sini bahwa dalam kata kekudusan, arti luasnya ketika kita menjaga kekudusan, bukan hanya sekedar kita menjaga keperawanan kita, tetapi juga menjaga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan hari ini. Kita lihat bahwa perempuan identik dengan namanya bergosip. Perempuan, kalau soal bergosip itu dikatakan bahwa nomor 1. Tapi firman Tuhan datang kepada kita hari ini, kalau kita ingin menjadi wanita yang bijak, jaga kekudusan hidup kita. Jaga apa yang kita lihat hari ini. Jaga apa yang kita dengar hari ini. Jaga ucapan kita hari ini. Jaga apa yang kita perkatakan hari ini. Apakah perkataan kita hari ini menyakiti orang lain? Apakah perkataan kita hari ini mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna dan sia-sia? Jaga semuanya untuk menjadi seorang yang bijak di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan bahwa kadang sosmed itu baik bagi setiap kehidupan kita. Tetapi terkadang juga sosmed juga membawa dampak yang buruk bagi setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita lebih mementingkan hal-hal duniawi yang kita lihat hari ini, yang seharusnya itu membuang waktu yang sia-sia dan tidak menguntungkan sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Kita juga tahu bahwa sebagai seorang perempuan itu kita lebih cepat mendengar daripada kita saring. Seharusnya ketika kita mendengarkan sebuah gosip, ketika kita menemukan satu hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, seharusnya kalau menjadi wanita yang bijak, kita harus mempelajari masalah tersebut. Jangan sekedar kita menanggapi satu masalah yang mungkin hari ini dikatakan bahwa masalah itu adalah masalah orang lain yang berat, yang sudah sepatutnya tidak dikeluarkan ke orang, tetapi karena kita menjadi wanita yang kurang bijak, kita mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Kita mendengar sesuatu hal yang tidak baik, kita tidak saring, akhirnya kita memperkatakan suatu hal yang mungkin bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi hari ini, jaga kekudusan hidup kita. Jaga apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan cepat kita melihat, jangan cepat kita mendengarkan sesuatu dan kita mengatakan itu. Tetapi berusahalah untuk menyimak segala masalah yang ada, segala sesuatu yang kita dengar dengan baik, untuk kita bisa mencari jalan keluar yang baik. Nah, kita lihat di sini bahwa inilah dasar-dasar yang harus kita miliki ketika kita ingin menjadi wanita yang bijaksana. Kita lihat selanjutnya, para ladies, sikap apa yang harus kita miliki sebagai wanita yang berpengaruh? Tadi poin pertama dikatakan bahwa kita harus memiliki sikap yang bijaksana. Yang kedua adalah kita harus memiliki sikap yang rendah hati. Nah, kita lihat di sini bahwa kerendahan hati adalah suatu sikap yang menyadari keterbatasan kemampuan diri kita dan ketidakmampuan diri kita. Atau bisa disebut dengan orang yang tidak sombong atau orang yang tidak angkuh dalam setiap kehidupannya. Dan hari ini, setiap kita kalau mau belajar untuk memiliki sikap yang rendah hati, artinya kita harus mau menjadi orang yang terus mau belajar. Orang yang sikap hidupnya rendah hati berarti orang yang tidak pernah puas
bahwa oh saya tahu keterbatasan diri saya ini seperti bagaimana, ketidakmampuan diri saya ini seperti apa. Karena itu memacukan diri saya untuk apa? Mau belajar. Mau terus memperbaiki apa yang menjadi kesalahan dalam diri saya. Orang yang mau belajar, artinya orang yang mau belajar, artinya orang yang mau benar-benar memperbaiki hidupnya dengan lebih baik. Jadi setiap daripada kita hari ini, jangan pernah berhenti untuk terus belajar dalam setiap kehidupan kita. Mungkin hari ini kita menjadi orang yang sifatnya pemarah. Mungkin hari ini kita masih menjadi orang yang sifatnya tidak sabar. Mungkin hari ini kita menjadi pribadi yang tidak murah hati. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa ketika kita mempunyai tujuan, kita ingin memiliki sikap yang rendah hati, berarti kita harus mau belajar, mengubah sikap hidup kita dengan baik, mengubah pribadi kita dengan baik, terus belajar untuk apa? Saya berusaha untuk menjadi orang yang lebih sabar. Saya harus berusaha menjadi orang yang lebih lagi murah hati, orang yang bijak dalam menanggapi segala sesuatu dalam kehidupan saya. Saya harus mau belajar untuk bisa mengampuni, untuk bisa belajar lebih lagi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Inilah dasar ketika ciri-ciri orang yang hidupnya rendah hati. Orang yang mau terus memacu hidupnya untuk belajar, berubah menjadi lebih baik. Untuk belajar, berubah untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya belajar, Bapak, tidak hanya mau belajar para ladies, tetapi kita juga harus mau mendengarkan orang lain. Ini salah satu kesalahan daripada setiap kita hari ini, bahwa kadang kita sulit untuk bisa menerima pendapat dari orang lain. Kadang kita sulit untuk mau mendengarkan orang lain. Kita selalu beropini bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita pendapatkan hari ini, itulah yang benar bagi semua orang. Kita berusaha untuk opini kita bisa diterima oleh orang lain. Tetapi terkadang dalam setiap kehidupan kita sangat sulit mau mendengarkan apa yang menjadi perkataan orang lain, apa yang menjadi nasihat orang lain, apa yang menjadi opini orang lain dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa setiap kehidupan kita adalah orang yang egois, orang yang sombong. Karena apa? Kita tidak mau lagi mendengarkan orang lain. Padahal mungkin dari pendapat orang lain bisa kita pakai untuk memperbaiki sikap hidup kita. Kita pakai untuk memperbaiki kesalahan kita. Karena apa? Ketika kita berjalan, ketika kita melakukan sesuatu, orang lain yang menilai kehidupan kita, yang menilai karakter kita. Kalau kita ditegur, terima itu sebagai masukan dalam setiap kehidupan kita hari ini. Jangan beropini bahwa, oh, saya orangnya seperti ini, jadi saya harus seperti ini. Tidak bisa. Kalau kita ingin memiliki sikap yang rendah hati, maka kita harus mau mendengarkan orang lain. Kita harus mau menerima masukan daripada orang lain. Jadi, jangan pernah kita menolak apa yang menjadi, jangan pernah kita menolak apa yang menjadi nasihat daripada mungkin teman kita, saudara kita, keluarga kita, suami kita, kakak beradik kita hari ini. Kita terima itu sebagai masukan dalam pribadi kita untuk apa? Memperbaiki hidup kita. Memperbaiki untuk menjadi lebih baik dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita lihat selanjutnya di sini. Bahwa dasar ketika kita memiliki sikap yang rendah hati, selanjutnya adalah juga kita mementingkan kepentingan orang lain. Para ladies, kita lihat di sini bahwa contoh yang kita bisa ambil dalam Alkitab, dalam seorang tokoh di Alkitab, ketika dia mementingkan kepentingan orang lain adalah kita contoh dari seorang perempuan yang bernama Abigail. Nah, kalau kita lihat Abigail ini,
di dalam 1 Samuel 25, itu Abigail ini adalah istri dari seorang Nabal. Nah, dia adalah seorang istri dari seorang Nabal yang seorang pengusaha kaya yang tidak bijaksana. Kalau Bapak Ibu untuk memahami latar belakangnya nanti bisa baca di dalam 1 Samuel 25. Saya hanya bisa merangkum apa yang menjadi isi dari 1 Samuel 25 ini. Kita lihat bahwa di dalam ceritanya ketika Daud meminta Nabal untuk memberikan makanan dan minuman untuk orang-orang lain, itu ayat 3-8, itu dikatakan bahwa Nabal ini menolak. Bahkan dia memaki-maki utusan daripada Daud dengan kasar. Padahal para pengikut Daud ini sudah begitu baik dengan hamba-hamba daripada Nabal. Nah, sikap sombong daripada Nabal ini membuat Daud murka. Sehingga ia dan para pasukannya itu berangkat untuk mau membunuh Nabal. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika konflik yang terjadi antara Daud dan Nabal, ini diketahui oleh istrinya, yaitu siapa? Abigail. Nah, ketika Abigail mengetahui perselisihan atau konflik yang terjadi antara Daud dan suaminya, apa yang dia lakukan hari itu juga? Ia langsung bertindak cepat dan berani untuk meredakan situasi. Kita lihat di situ dalam 1 Samuel 25 ayat 18-19, itu Abigail mengambil 2 roti, dia mengambil buyung anggur, dia mengambil 5 domba, dan dikatakan bahwa dia mengambil gandum 100 buah kue kismis dan 200 kue ara, dimuatnya semua itu ke dalam keledai, lalu dia berangkat kepada bujang-bujangnya dan dikatakan, berjalanlah mendahului aku segera menyusul engkau. Tetapi dikatakan bahwa apa yang dia lakukan hari itu juga tidak diketahui oleh Nabal suaminya. Kita lihat sikap apa yang diambil oleh Abigail ini bukan untuk mementingkan kepentingan pribadinya sendiri, tapi bagaimana dia mementingkan kepentingan orang lain. Karena apa? Daud murka atas apa yang diperbuat oleh Nabal, sehingga dikatakan bahwa dia pergi untuk membunuh Nabal dan semua laki-laki yang tinggal di rumahnya. Sikap yang dimiliki oleh seorang Abigail ini kita patut contohi dalam setiap kehidupan kita hari ini. Dia bijak dalam mengambil satu tindakan. Walaupun nanti akan diketahui oleh Nabal, tetapi dia berbuat sesuatu. Untuk apa? Tidak mementingkan keinginannya, tidak memperdulikan, oh yang terjadi kan bukan kepada saya, kepada suami saya, kepada orang laki-laki. Tetapi kita lihat sikap hidup yang diambil oleh Abigail, dia memiliki sikap yang rendah hati. Dia mengambil bagian yang terbaik, yaitu apa? Mementingkan kepentingan orang lain. Jadi bagi setiap kehidupan kita hari ini, dasar ketika kita ingin memiliki sikap yang rendah hati adalah kita harus mementingkan kepentingan orang lain juga. Jangan kepentingan diri kita sendiri kita pentingkan dalam kehidupan kita dan akhirnya mengorbankan orang lain. Jadi hari ini bersikap untuk apa? Berani untuk bisa juga mementingkan kepentingan orang lain. Nah, kita lihat di sini para ladies, poin ketiga dari sikap apa yang harus kita miliki sebagai wanita yang berpengaruh adalah sikap yang bertanggung jawab dan berani. Sikap yang bertanggung jawab dan berani. Kalau kita buka di dalam Lukas 10 ayat 39 sampai 42, Lukas 10 ayat yang ke-39 sampai 42. Lukas pasal yang ke-10 ayat 39 sampai ayat yang ke-42, firman Tuhan berbicara seperti ini. Perempuan itu, jadi hal ini berbicara tentang Maria dan Marta. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku.
Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 41 dikatakan bahwa, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kita lihat di sini para ladies, bahwa ketika kita sebagai wanita yang berpengaruh, kita harus memiliki sikap yang bertanggung jawab dan berani. Maria berani bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan hari itu. Dikatakan bahwa ada dua orang saudari yang bernama Maria dan Marta. Tetapi kita lihat dalam kisah ini, Marta terlalu menyibukkan dirinya sehingga dia melupakan tanggung jawab yang utama, yaitu apa? Mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Maria mengambil tanggung jawabnya dengan baik dan dia berani untuk duduk di kaki Yesus dan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Ketika kita ingin menjadi wanita yang berpengaruh, milikilah sikap yang bertanggung jawab dan berani. Jangan kita dalam setiap kehidupan kita hari ini, kita punya tanggung jawab untuk apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Untuk belajar firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan hal itu dalam hidup kita. Sebagai wanita, dalam setiap kehidupan kita, kita pasti punya segudang aktivitas yang mungkin tidak pernah akan habis dalam setiap kehidupan kita. Seperti hal yang Marta lakukan, bahwa dia tenggelam dengan kesibukannya. Contohnya dalam setiap kehidupan kita hari ini juga, kita tenggelam dengan setiap pekerjaan kita. Mungkin pekerjaan kantor, pekerjaan rumah, atau mungkin bisnis pribadi yang kita miliki hari ini, mungkin tugas kuliah hari ini, kegiatan pelayanan hari ini. Kita terlalu sibuk dengan segala sesuatu yang merepotkan kehidupan kita. Kita lupa hari ini untuk apa? Duduk diam di bawah kaki Yesus, mendengarkan firman Tuhan, memberikan waktu yang ada, memberikan perhatian yang ada untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Banyak orang yang kenapa hari ininya hidupnya penuh dengan jenuh, hidupnya menjalani setiap rutinitasnya itu dengan tidak semangat hari ini. Karena apa? Hidupnya tidak didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Dia tidak pernah membangun hidupnya untuk lebih baik lagi. Dengan apa? Membangun hidupnya untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Belajar dengan seorang Maria ketika dia memilih bagian yang terbaik hari ini, yaitu apa? Dia duduk diam di bawah kaki Yesus. Dia mendengarkan apa yang menjadi perkataan firman Tuhan. Jangan terlalu kita disibukkan dengan segala pekerjaan-pekerjaan kita hari ini. Tetapi berusahalah untuk membagi waktu kita, bahwa ketika waktu untuk kita mendengarkan firman Tuhan, maka gunakanlah waktu itu dengan baik dalam hidup kita. Hari ini para ladies, kalau ketika kita punya waktu untuk ikut ibadah ladies, maka ikutlah ibadah dengan baik. Beberapa jam sih kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Beberapa jam kita mendengarkan firman Tuhan. Aktivitas kita yang padat kita bisa jalani hari ini. Tidak mungkin juga beberapa jam saja kita gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita tidak bisa. Banyak orang punya alasan, banyak orang punya berbagai alasan untuk tidak datang ke rumah Tuhan. Mereka menyibukkan dengan apa? Aduh, saya sibuk, pekerjaan saya hari ini membuat saya tidak bisa datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan bahwa kita telah membuang bagian yang terbaik yang seharusnya sudah kita miliki hari ini, yang seharusnya kita sudah ambil hari ini. Pergunakanlah waktu dengan baik, pergunakanlah segala sesuatu dengan baik hari ini. Segala sesuatu itu kita timbang dengan bijak. Seharusnya apa yang harus kita lakukan hari ini, dilakukan dengan baik. Jangan buang-buang waktu kita dengan percuma hari ini. Jangan menyibukkan segala sesuatu dengan sia-sia hari ini, tapi belajarlah untuk ketika kita mau punya waktu untuk Tuhan, maka kita akan mendapatkan bagian yang terbaik
dalam setiap kehidupan kita hari ini. Sebagai wanita yang berpengaruh, kita harus punya sikap yang bertanggung jawab. Kita harus berani mengambil satu keputusan yang baik dalam kehidupan kita. Berani untuk kita meninggalkan sedikit pekerjaan kita, untuk duduk diam, mengambil bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita dikatakan sebagai wanita-wanita yang berpengaruh. Kita menjadi wanita yang berpengaruh baik, bukan sebagai wanita yang berpengaruh jahat. Kita sebagai wanita yang berpengaruh berarti kita yang harus mengatur waktu kita dengan baik. Jangan sampai waktu kita, pekerjaan kita, keluarga kita membuat kita hidup tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang yang berpengaruh di hadapan Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini, bagaimana setiap hidup kita para ladies untuk memiliki sikap sebagai wanita-wanita yang berpengaruh. Yang pertama dikatakan bahwa kita harus memiliki sikap yang bijaksana. Sikap yang bijaksana adalah sikap yang taat kepada firman Tuhan. Sikap yang taat kepada Allah. Sikap yang mau mencintai firman Tuhan. Sikap yang mau mengambil langkah untuk terus berdoa. Untuk terus bekerja. Untuk terus menjaga kekudusan hidup kita. Dan yang kedua, sikap yang harus kita ambil adalah sikap yang rendah hati. Sebagai seorang yang rendah hati, kita harus mau terus belajar dalam kehidupan kita. Kita harus mau untuk mendengarkan orang lain, mendengarkan pendapat dan orang lain. Kita juga harus mau mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Dan ketiga adalah sikap yang harus kita ambil adalah sikap yang bertanggung jawab dan berani. Seperti daripada Maria mengambil sikap yang baik, yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Itu yang harus kita lakukan dan kerjakan dalam setiap kehidupan kita para ladies. Tuhan Yesus memberkati kita atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang bagaimana mengajarkan setiap kami daripada ladies untuk mempunyai sikap hidup yang sebagai seorang wanita yang berpengaruh, berarti kita harus memiliki sikap yang bijaksana, sikap yang rendah hati, sikap yang bertanggung jawab, dan berani mengambil satu keputusan dalam hidup kami. Ajari kami terus untuk mampu melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan ini ketika kami lakukan dalam hidup kami, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang besar, yang tidak pernah terpikirkan dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami terus Bapa untuk kami bisa taat akan kebenaran firman Tuhan. Ini ucapan syukur doa kami atas firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.